Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Budia, mari kita belajar matematika dengan semangat. Sekarang kita akan membahas materi jarak titik ke titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jarak titik ke titik. Ingat, jarak titik ke titik di sini yang kita maksud adalah jarak terpendeknya ya. Yang pertama adalah jarak titik A ke C. Kita lihat A ke C pada gambar kubus ini, kita hubungkan. Nah, jarak terpendeknya adalah ini ya. Nah, untuk memudahkan mencari jarak A ke C, kita bisa memanfaatkan segitiga siku-siku, di mana A dan C kita hubungkan. Yang mana segitiga siku-sikunya? Yaitu segitiga ABC. Supaya lebih gampang, ABC kita salin dulu, kita gambar ABC. Siku-siku di B ya. Nah, karena ini kubus, jadi rusuknya itu kan panjangnya sama. Dimana ini A, ini B, dan ini C, siku-siku di B. Nah, misalkan panjang rusuknya itu A, masih dalam bentuk umum ya, A cm misalkan. Jadi AB ini A, BC juga A. Nah, berapa panjangnya AC? Nah, jarak titik A ke C itu sama dengan panjangnya AC. Nah, AC, ingat rumus Pythagoras, untuk mencari sisi miring, kita menggunakan rumus AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan AB tadi kan masih dalam A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan, nah ini misalkan A kuadratnya variabel, berarti A kuadrat tambah B A kuadrat 2 kali ya, 2A kuadrat. Sehingga kalau di akar, A kuadratnya ini di akar tetap menjadi A, dan akar 2 nya tidak bisa diakar sehingga dia tetap dalam akar. Sehingga jarak A ke C adalah A akar 2. Ini bentuk umumnya. Nah, kalian perhatikan sekarang AC ini kan diagonal sisi ya, atau diagonal bidang AC. Sehingga bisa kita simpulkan kalau panjangnya diagonal bidang pada kubus, jadi nanti rusuknya berapapun itu bisa disimpulkan panjangnya itu A akar 2. Selanjutnya adalah contoh jarak titik A ke G. Ini sudah saya hubungkan, jarak titik A ke G itu sama dengan panjangnya garis AG. Supaya mudah, kita tetap memanfaatkan segitiga siku-siku, di mana AG kita hubungkan. Nah, segitiga siku-sikunya yang mana? Yaitu segitiga ACG. Ingat, CG ini misalkan tiangnya, nah AC ini kan berada di alas, sehingga tiang dengan alas itu pasti siku-siku kan. Saya salin dulu supaya memudahkan kalian. Nah, kita buat segitiga siku-siku A, C, G. Nah, ini A, ini C, ini G, siku-siku di C. AC ini kan merupakan diagonal bidang. Tadi sudah kita cari, yaitu AC panjangnya A akar 2, dan CG ini merupakan rusuknya. Jadi rusuknya itu panjangnya A. Nah, kalau mencari AG sama aja dengan mencari sisi miring pada segitiga siku-siku, yaitu akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, AC tadi sudah kita cari, yaitu A akar 2 kuadrat ditambah CG nya A kuadrat. Nah, ini A kuadrat, A dikuadratkan A kuadrat ya. Kemudian akar 2 dikuadratkan, akar 2 kuadrat itu sama dengan 2 tambah A kuadrat. Nah, sama seperti tadi, 2A kuadrat tambah A kuadrat. Misalkan A kuadratnya variabel, berarti 2 ditambah 1 di sini ya, tidak ada angkanya, dianggap 1. Sehingga 2 tambah 1 itu 3A kuadrat. Kalau di akar, A kuadrat di akar itu menjadi A, akar 3-nya tetap. Nah, sehingga panjangnya AG itu secara umum sama dengan A akar 3. Nah, sekarang diperhatikan, AG itu kan diagonal ruang ya.
AG ini diagonal ruang. Nah, ini bisa kita simpulkan nanti panjangnya diagonal ruang berapapun panjangnya, karena ini dalam A secara umum, itu bisa disimpulkan A akar 3. Ini panjang diagonal ruang pada kubus. Sekarang kita ke contoh soal. Diketahui kubus dengan rusuk 6 cm, titik P di tengah-tengah FG. Tentukan. Yang pertama jarak titik A ke H. Nah, ini sudah saya gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan titik P di tengah-tengah FG. Yang pertama kita cari jarak titik A ke H. Nah, saya hubungkan titik A ke H. Seperti tadi kalau kita mencari jarak, kita hubungkan kedua titik itu ya. Sehingga jarak titik A ke H itu sama dengan panjangnya AH. Nah, kita buat segitiga siku-siku ya yang memuat garis AH. Itu bisa segitiga ADH. Ini kan siku-siku di sini ya, siku-siku di D. Atau juga bisa AEH. Ini juga siku-siku. Ingat, semua bidang atau sisinya kubus itu kan persegi, jadi pojoknya itu siku-siku. Kita ambil salah satunya, misal ADH. Nah, ini digambar bisa atau langsung juga nggak apa-apa sih. Ini ADH, panjangnya rusuk tadi 6 cm, berarti AD rusuknya 6, DH ini juga rusuk berarti 6. Berapa panjangnya AH? Pakai Pitagoras sisi miring, yaitu AD kuadrat sama ditambah DH kuadrat. AD 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini sama-sama 6-nya, jadi 6-nya 2 kali ya. Atau ini 6 kuadrat 36, 6 kuadrat 36. Nah, saya 36-nya ada 2 kali, jadi bisa saya tulis seperti ini. 36 kali 2. 36 itu kan bisa diakar. Berapa akar 36? Ya, 6. Akar 2-nya tetap di dalam. Nah, jadi sama dengan AH 6 akar 2. Seperti tadi, AH ini merupakan diagonal bidang. Nah, kesimpulannya tadi apa? Kalau diagonal bidang itu adalah panjangnya A akar 2. Nah, sama kan? A itu merupakan panjang rusuknya. Jadi sama seperti kesimpulan yang pertama. Nomor 2. Jarak titik E ke C. E ke C. Kita hubungkan EC. Nah, seperti ini. EC. Nah, kita buat segitiga siku-siku yang memuat E ke C. Kira-kira mana? Yaitu segitiga EAC. Ya. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, AE anggap aja ini tiangnya atau rusuk tegaknya. Nah, AC ini kan berada di alas kan. Berarti antara sisi tegak dengan yang di alas itu kan siku-siku. Maka kita bisa gambar segitiga siku-siku EAC. Nah, seperti ini. EAC siku-siku di A. Kita tulis rusuk yang diketahui. AE ini kan rusuknya kubus, jadi 6. AC, nah AC ini kan merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang maka panjangnya sama dengan AH karena sama-sama diagonal bidang kubus. Jadi tidak perlu lagi kita cari. AC sama dengan AH yaitu 6 akar 2. Nah, kita tinggal langsung mencari EC. Pitagoras EC merupakan garis miringnya, maka AEC sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC-nya itu 6 akar 2, kita kurung ya, ditambah AE-nya 6 kuadrat, sehingga 6 kuadrat itu 36 dikali akar 2 kuadrat itu 2. Ingat, akar kalau dikuadratkan akarnya hilang, tambah 36. Nah, ini karena sama-sama memuat 36, bisa saya singkat. 36 kali 2 ditambah lagi 36. Jadi 36-nya ada 3 kali kan. Bisa saya tulis 36 dikali 3 seperti ini.
36 di akar itu kan 6, akar 3-nya karena tidak bisa ya, jadi tetap. Nah, seperti ini, 6 akar 3. EC. Sekarang kita lihat kembali. EC ini merupakan diagonal ruang. Tadi pertama sudah disimpulkan kalau diagonal ruang itu panjangnya A akar 3. Nah, sama kan A itu rusuknya 6. Nah, ini 6 tinggal nambah akar 3. Jadi untuk soal-soal selanjutnya, misalkan mencari diagonal bidang, diagonal ruang, kita tidak perlu lagi mencari dari awal. Langsung aja pakai kesimpulan yang tadi. Lanjut nomor 3. Jarak titik A ke P. Nah, P-nya ada di sini. Kita tarik garis A ke P. A ke P. Nah, kita hubungkan segitiga yang memuat AP. Nah, kira-kira mana segitiga siku-siku? Kalau seperti ini kita bisa membuat garis baru supaya menjadi segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Kita bisa tarik P ke bawah. Lalu ini kita tarik ke titik A. Nah, jadilah segitiga siku-sikunya di sini. Sini ya. Ini misalkan aja titik Z. Nah, kenapa kok bisa yakin ini siku-siku? Karena PZ ini kan sisi tegak, rusuk tegak. Garis tegak ya. Kemudian AZ ini ada di alas. Tegak dengan yang alas itu siku-siku. Kita salin segitiganya di sini. PZA. Ini PZA siku-siku di Z. Kita tulis yang diketahui. Jadi A ke P tadi sama aja mencari panjangnya AP. PZ ini kan panjangnya sama seperti FB ya. FB itu rusuknya kubus yaitu 6. Nah, AZ apakah sudah diketahui? Belum kan? Maka kita mencari AZ terlebih dahulu. Nah, AZ, untuk mencari AZ sama seperti sebelumnya, kita buat segitiga lagi yang memuat AZ. Siku-siku ya. AZ ini bisa kita buat dengan ini. ABZ, ingat pojoknya persegi itu kan siku-siku. Jadi kita mencari lagi, sebelum AP kita cari AZ dulu. Dari segitiga ABZ. Nah, pojoknya itu kan siku-siku kan, pojoknya alas. Ingat ya, alasnya kubus ini kan sebenarnya persegi, tapi menggambarnya ini kan kita dimiringkan, jadi seolah-olah dia seperti jejak-jejak, tapi sebenarnya tetap pada konsep awal bahwa alasnya kubus itu kan persegi, maka pojoknya ini kalau persegi ya siku-siku. ABZ. Nah, AB itu rusuknya 6, BZ. Nah, BZ itu sama dengan FP. Kalau FP tengah-tengahnya FG, maka panjangnya FP berapa? Setengahnya dari 6, 3 kan? BZ berarti juga 3. Nah, mencari AZ. Astagfirullahaladzim. Sorry gambarnya tadi. Ini saya ulangi ya. ABZ, AB-nya sama seperti rusuk 6, BZ-nya separuhnya. Oke, saya lanjutkan. Tadi AB 6, BZ 3, jadi mencari AZ pakai Pitagoras sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 36 tambah 9 itu 45. Nah, 45 masih bisa dipecah lagi. Sama dengan 9 kali 5 ya. Jadi berapa kali berapa sama dengan 45. Salah satunya harus bilangan kuadrat atau bisa di akar. Maka dipecah menjadi 9 kali 5. Akar 9-nya itu 3, akar 5-nya tetap dalam akar. Nah, AZ ketemu 3 akar 5, kita bawa ke sini. Sehingga kita bisa mencari AP sisi miring ya. Kalau pakai Pitagoras, AP sama dengan AZ kuadrat ditambah PZ kuadrat. Maka AZ-nya 3 akar 5 dikuadrat, ingat dikurung kalau seperti ini. PZ-nya 6 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 kali akar 5 kuadrat.
Akar 5 kuadrat itu 5 ditambah 36. 45 ditambah 36 sama dengan 81. Akar 81 sama dengan 9. Maka jarak titik A ke P 9 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.